Semangat pagi. Semangat. Ini Bapak sekalian, saya akan ajarkan sebuah teknik yang namanya brain gym atau sering disebut namanya senam otak. Ya. Jadi orang kadang-kadang sering menghadapi, orang di luar sana sering menghadapi kondisi tiba-tiba kalau ada masalah itu terus mentok gitu ya. Rasanya terus galau, terus bete, nggak bisa menyelesaikan masalah, nggak ada ide yang lain, atau sering pusing sebelah, nggak ada kasih obat, hilang sebentar, pusing lagi, bahkan nyuwun sewu, mohon maaf barangkali juga kemudian sampai-sampai ada yang stroke. Itu karena apa? Karena otak kiri dan otak kanan kita tidak seimbang. Kita sering menggunakan otak kiri. Jadi kita sering banyak menggunakan otak kiri terus sehingga otak kanannya tidak digunakan. Nah, Ibu saya mohon bisa berdiri semuanya. Oke, kita akan senam otak sehingga otak kiri dan otak kanan kita betul-betul imbang. Pulang dari sini tiba-tiba kok kalau ada masalah gampang sekali hanya menyelesaikan gitu ya. Karena otak kita yang kanan itu tiba-tiba berfungsi. Kalau ada satu kendala tiba-tiba muncul ide, ting, iya. Karena memang otak kanan kita mulai saat ini kalau kita aktif menggunakan senam ini, maka otak kita akan berfungsi secara optimal. Dengan cara tentu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Mental block itu adalah satu kondisi pikiran, kemudian diucapkan yang akhirnya orang stop, tidak akan melakukan apa-apa. Itu yang disebut namanya mental block. Masih mendengar, oh tidak mungkin, tidak bisa. Saya kok kon gawe gini, tidak mampu. Maka kalimat-kalimat ini kalau ibu dan bapak sekalian, putra cucunya dengar, segera dikoreksi. Insya Allah, anak saya yang pertama dan kedua ini agak beda. Karena yang pertama saya memang belum belajar NLP. Tapi yang kedua, insya Allah saya selalu mengarahkan dia dan sekarang itu muncul kalimat, wah Pak tidak bisa, tidak ada dalam kalimat dalam pikirannya. Karena apa? Begitu tadi ada ikatan ini tidak bisa, tidak mungkin dan sebagainya, yang muncul adalah harus dalam pola pikirannya. Contoh, kebiasaan kita. Kalau kita melihat rumah yang besar, punya sudikat mono itu. Kalau orang kita mental inlander yang terjadi, wah, oh my gede semono repot lingopa ini ya. Dadak kira-kira wong piro. Begitu enggak kira-kira? Gede banget ya. Tukang kebune piro, tukang sabune piro. Itu kalau mental pengalaman masa lalu yang negatif memblocking. Anak-anak kita yang kita sudah telanjur, anak-anak kita, cucu kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Jangan berpikiran kalau melihat rumahnya sudikat mono gede banget, wah repot lingkup ini. Le mikir diwale, nek omahe sak mono kae ya sesuk adewe iso mbayari wong 100 nggo ngopeni omah kuwi. Boleh enggak pikiran seperti itu? Nyatanya bisa kok. Nyatanya bisa kok. Baca bukunya Khairul Tanjung itu. Baca bukunya Dahlan Iskan itu. Orang yang tadinya sekolah saja beli sepatu tidak bisa, sekarang beli mungkin jutaan sepatu untuk dibagi. Karena dia tidak berpikir seperti yang, wah di rumah gede repot ngopeni. Tapi melihat rumah besar, dia aku di rumah besar itu, saya akan bisa menggaji karyawan untuk ngopeni omah itu. Keramiknya keramik apa namanya? Keramik dinding. Ini yang kuat itu yang Philip. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya Imam Hasan, pegawai Ditjen Pajak. Pelatihan NLP kali ini bagi saya mungkin sudah yang kesekian kalinya yang sejenis, pelatihan sejenis, bahkan mengaku NLP juga. Tapi terus terang baru kali ini saya
dengan sejujurnya saya mengakui dengan NLP yang dibawakan oleh Pak Dodi benar-benar berbeda, karena lebih real dengan apa yang terjadi, dan ada korelasi antara teori dan kenyataan yang ada. Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Saya Selamat Agus Santosa MPD, Guru MAN Yogyakarta 1. Berkali-kali kami dari MAN Yogyakarta 1 menyelenggarakan motivation training untuk siswa dan untuk guru. Namun setelah kita mengenal model training NLP dari Pak Herman Dodi, kita merasakan ada sesuatu yang berbeda. Pertama, pada saat kita mengenalkan model NLP kepada siswa-siswa kelas 3, alhamdulillah peningkatan kelulusan kami dan prestasinya menjadi semakin baik. Kemudian kami kembangkan NLP ini untuk memberi motivasi semangat berprestasi kepada siswa-siswa yang mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional, dan alhamdulillah dari sana anak-anak kita bisa mencapai prestasi tingkat nasional. Lalu kami berpikir lebih tinggi lagi, NLP kita harapkan kepada guru-guru untuk memberi pembekalan kepada para guru, baik sebagai guru di kelas maupun guru sebagai seorang motivasi atau seorang motivator kepada siswa dan kepada masyarakat di sekitarnya. Terima kasih kami dari MAN Yogyakarta 1 atas segala sumbangsih Pak Herman Dodi memperkenalkan NLP kepada kami, dan kami betul-betul merasakan bahwa NLP bisa membawa perubahan psikologis yang sangat berarti bagi kami semua.